Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan dari modul 5 ya. Ini bukan hanya penjelasan, aku sekarang akan mengerjakan codingannya dari awal. Berarti ini sebuah file modul 5 yang bersih ya, belum ada diisi fungsi satupun. Dan coba kita akan kerjakan modul ini bersama. Aku akan coba jelaskan ke kalian bagaimana pola pikir sebaiknya untuk mengerjakan modul ini dan bagaimana eh, cara kita bisa menulis untuk codingannya dan aku harap kalian semua bisa ikutin ya. Soalnya dari sementara ini belum ada kan materi, nggak ada kan materi yang aku belum kasih tahu kalian eh, yang diperlukan untuk mengerjakan ini. Jadi jika kalian perhatikan sama course kita selama belakangan ini, sebaiknya bisa mengikuti eh, pekerjaanku ini dan harapnya logikanya juga nyampe, bukan hanya penulisan codingan hasilnya. Oke, coba pertama kita cuma mau bikin selector. Kalau ingat kali pada pada tutorial yang tipe bentukannya, di sini cukup kita bikinlah sebuah panggilan date. Kita mau ambil data date pada data hari pada variable date ya. Oh, coba aku jelaskan terlebih dahulu. Ini kan ibaratnya sekarang kita mau main-main dengan sebuah tipe bentukan date. Nah, date ini akan memiliki tiga integer. Kalau ingat tadi kan kita ada bahas tentang sebuah mahasiswa kan, mahasiswa ada tiga tipe data juga dan bervariasi-variasi. Enak di sini, saya cuma ada tiga tipe, walaupun tiga tipe data, sama jenisnya semua. Integer, integer, integer. Dari situ kita bisa eh, manfaatkan, kita bisa ambil secara individu hari, bulan, sama tahunnya. Karena ini kan akan dianggap sebagai sebuah tanggal ya. Oke, jadi aku bilang ada sebuah variable namanya date, dan aku mau ngambil harinya. Berarti aku cukup ketik apa variable yang nyimpan hari, dd kan. Jadi, dd dari apa? Dari ya date. Dan ini mengikuti ke yang warna putih sini ya, bukan ke yang ada D huruf besar. Nama ini bisa apa ya? Bisa jadi tanggal. Mungkin aku untuk tutorialnya aku bikinnya bahasa Indonesia saja ya. Tanggal, tanggal. Oke. Hal tak terlalu berbeda terjadi pada bulan. Cuma sekarang kita mau ngambil month ya. Oke, nama fungsi harus kita ganti. Dan di sini bilang aja sekarang mau ambil yaitu keduanya sini. Sekarang untuk yang tahun, ya ya. Saya kan nama tahun di sini tuh ada y. Nggak harus ya, bisa diganti kalian ganti nama variable kalau kalian mau. Sekarang make date. Nah, tadi kan selektornya, sekarang kita masuk ke konstruktor. Kalau konstruktornya sama saja bikinnya seperti tadi ya. Bilang aja nama fungsi sekali lagi, make date. Kita akan oper tiga integer, karena diminta tiga integer sini kan. Dan tiga integer itu adalah hari, bulan, sama tahun ya. Akan bilang hari, bulan, sama tahun. Kita bilang, kita mau bikin date baru. Kalau kita mau bikin sebuah date baru, cukup tulis nama tipe bentukannya, yaitu ada date. Buka pakai kurung perawal, lalu masukinlah apa yang ada atas ini. Jadi uh, D pada date ini harus diisi dengan sesuatu kan. Dan itu diisi dengan hari. Dan yang terrepresentasikan hari di sini ya ini variabel yang namanya hari. Jadi DD sama dengan hari, terus sama dengan bulan, dan akhirnya sama dengan tahun. Ini belum ini masih materi yang tadi kita bahas di tipe bentukan ya. Dan aku harap kalian masih bisa paham yang tadi. Next day ada fungsi pertama yang harus kita sebenarnya mengerjakan sesuatu. Oke, di sini aku akan langsung pergi ke zona dulu ya. Aku cerita-cerita dulu dikit tentang fungsi next day ini. Nah, fungsi next day dari namanya aja kan, itu akan memajukan suatu hari, suatu tanggal dengan satu hari ke depannya. Jadi aku tulis dulu ada sebuah fungsi namanya next day. Oke, next day ini akan menerima sebuah satu tipe data yaitu tipe bentukan untuk date. Dan kalau kita ingat, eh, date ini akan berupa sebuah tipe bentukan ya. Sebenarnya date ini lebih ke bukan sebuah satu bentukan tapi tiga tipe data yaitu DD, sama Y. Dan semua tipe bentukan ini akan berupa integer. Oke, coba kita lihat sebuah kasus gimana next ini akan bekerja. Misalnya aku bilang D itu sebuah tanggal berupa, coba ulang tahunku ya. Ulang tahunku di 19 Juli, kita tulis pakai angka semuanya.
Juli, itu pakai huruf tanggal 7, berarti bulan 7, tahunnya 2004. Oke, di sini berarti misalnya kita mau oper, kita mau passing tanggal 19 bulan 7 2004 nih ke fungsi next day, biar jadi berarti D ini, ibaratnya D ini adalah 19 di 2004 yang akan dikembalikan oleh date ini ada hari di mana maju, ada tanggal atau date lagi di mana maju satu hari. Jadi ini berubah jadi agak ke bawah dikit taruhnya, ke bawah dikit. 5 tanggalnya berubah jadi tanggal 20 bulan 7 2004. Oke, simple enough, right? Tapi sekarang coba kita lihat bagaimana cara kita bisa majuin hari kita bisa biar bisa satu hari. Ibaratnya kan fungsi kita ini nggak tahu bahwa bukan fungsi kita, program kita nggak tahu bahwa ini sebuah tipe data untuk sebuah tanggal. Dia cuma tahu aja ada sebuah tipe data yang namanya date, kebetulan aja namanya date, dan ada tiga angka seperti sebuah tanggal. Namun itu bukan sebuah tanggal, itu cuma tiga angka saja yang dia akan simpan dan dia akan terima perintah-perintah sesuai apa yang kita bikin di programnya. Berarti kita harus bikin sendiri program biar itu beraksi seperti sebuah tanggal. Kalau ini masih simple ya. Ketika mau maju ke tanggal 20, dan ibaratnya ini bisa untuk kasus apa aja ya. Bisa misalnya kasusnya seperti eh, tanggal yang ada tanggal 5 bulan 6 tahun 2019 aku bilang. Ini nanti harus maju ke tanggal 6 7 2019 sama juga kan. Nah, apa perubahan yang terjadi di sini harus sama juga dengan apa perubahan terjadi di sini. Operasinya mas ya. Operasi perubahan yang terjadi harus sama. Dan operasi perubahan yang bisa kita lakukan, oh ini harusnya bukan 7 ya, harusnya ini 6. Ups, harusnya ini 6. Operasi yang terjadi antara 5 ke 6 dan 19 ke 20 itu hanya plus 1. Jadi, um, yang terjadi fungsi ini hanya menambahkan harinya sebanyak 1 plus 1. Itu ya fungsi dari next ini. Kita cuma bilang saja bahwa 19 tambah 1 itu ada 20. Kalau untuk bulan dan tahun, nggak perlu diubahi. Oke, ini mayoritas hari kan akan gini kan situasinya, cuma tambahkannya satu hari ke depannya. Tapi ada beberapa hari-hari khusus di mana kita harus bikinlah sebuah kondisi buatnya. Dan itu akan akan kita mulai perhitungkan menggunakan beberapa kondisi-kondisi. Nah, coba kita cek dulu salah satu harinya. Misalnya aku bikin sini, aku bilang sekarang D itu gini lah ya. Aku bilang sekarang D1, ini masih tanggal, belum gue hapus yang ini. Aku bilang ada sebuah variabel namanya D1. D1. Dan D1 ini sekarang itu tanggal, itu hari hari terakhir dari sebuah bulan. Aku akan bikin saja 31 bulan 1 tahun 2024. Nah, jadi apa hasilnya pas sudah dimasukin ke fungsi next date? Bahkan aku tulis di sini. Next date, next date, next date D1. Nanti hasilnya itu, oh ini harusnya ini n kecil betul ya. Nggak boleh bikin variabel pakai huruf, nggak boleh bikin fungsi pakai n besar. Jadi hasilnya itu adalah tanggal 1 pada bulan 2 tahun 2024. Nah, sekarang apa perubahan yang terjadi? Ini gara-gara ini sebuah hari terakhir pada sebuah bulan. Ibaratnya, selanjutnya itu maju ke hari ke depannya. Berarti itu hari pertama dari bulan selanjutnya kan? Berarti gara-gara itu kita nggak bisa pakai kalkulasi tadi di mana hanya tambah satu. Berarti ini kondisi baru ya. Berarti sekarang kondisinya itu jika itu hari eh, jika itu hari pada sebuah bulan,
hari terakhir pada sebuah bulan, kita harus ubah tanggalnya biar jadi satu. Dan kita harus atur biar bulannya juga berubah jadi bulan selanjutnya. Biar menjadi hari pertama dari bulan selanjutnya. Preparasi yang bisa kita lakukan ke sini. Nah, ingat ya ini harus sama untuk semua hari pada akhir bulan ya. Jadi kalau ada misalnya aku April tanggal 30, berarti itu bulan 4 kan? Berarti nanti 30 berubah jadi 1, 4-nya berubah jadi 5. Yang konsisten di situ perubahannya cuma bahwa tanggal akan selalu berubah ke tanggal 1 kan? Apapun yang kita eh, apa namanya akan selalu menjadi angka 1 ini. Cuma kalau bulannya lebih bervariasi, cuma maju sehari doang. Maju satu bulan saja. Jadi operator yang kita harus bikin ada tanggal ini, di mana tanggal ini akan selalu berubah jadi satu. Kalau bulannya akan selalu berubah secara increment dalam kurung jadi plus satu terus-terusan. Jadi plus satu. Oke, aku harap menangkap ini. Coba kita realisasikan dulu untuk ini sementara. Aku bikin fungsi next day ini sekarang. Oke, jadi aku bilang lah di sini ya, next day. Ini kok masuk komennya. Next day akan jadi akan terima tipe date, berarti akan terima saja. Aku bilang namanya D1 ya. Benar sih, tanggal, tanggal, bahasa Indonesia. Karena aku janji kita pakai bahasa Indonesia. Namanya tanggal. Dan kita bisa manfaatkan yang kemarin, yang tadi, dengan sebuah case ya. Itu karakter bar ini. Bilanglah apa aja sih kasus-kasus yang kita mau pakai. Nah, tadi kan di sini kita sudah beberapa fungsi untuk em, mengambil kan, selektor untuk mengambil hari, bulan, dan tahunnya. Dan semua ini bisa kita pakai. Oke, pertama aku mau sebuah situasi di mana kita meng-select ini pada hari terakhir sebuah bulan. Dan pada hari terakhir sebuah bulan, berarti kita harus bisa cek kan, oke itu bulannya eh, kan ada berbeda beda hari-hari pada bulan-bulan tertentu. Maksudnya kadang-kadang kan ada bulan satu, ada bulan satu dengan 31 hari, bulan 2 dengan 30 hari. Berarti kalau ada kayak bulan 2 dengan 29 hari atau 8 hari tergantung nggak bisa. Itu juga kita perhitungkan nanti. Bulan 3 dengan 31 hari lagi. Berarti kita harus bisa bandingkan, harus kita cocokkan hari dengan bulannya. Untuk mempermudahkan ini biar nggak perlu bikin banyak kali situ apa namanya if else panjang-panjang aku udah beberapa dari kalian bikinnya gitu. Kita bikinnya sebuah fungsi yang seperti kita coba tadi di tutorial ya, yaitu fungsi tentukan apa ini hari terakhir pada bulan itu. Aku akan bikin saya di sini. Jadi kita bikin fungsi baru ya. Last day of month namanya. Last day of month ini akan kubilang terima date dan akan mengembalikan sebuah boolean. Oke, baik ku jelaskan dulu nih. Niatnya sekarang ini, kita mau sebuah kondisi untuk memeriksakan jika itu hari terakhir bulannya atau tidak. Dan ingat kalau kondisi itu apa nilai yang dikembalikannya? Adalah boolean. Yang mau kita lakukan di sini, kita mau cek benar nggak ini hari terakhir pada bulan dari date itu. Jika iya, ini hari terakhir pada bulan itu, kalau nggak kembalikan true. Jika enggak, balikanlah false. Jadi gimana cara kita bikinnya? Oke, last day of month. Berarti ada tiga kasus kita mungkin mau kerjakan sini ya. Harusnya empat, empat, sorry. Bulan-bulan yang dengan 31 hari, bulan-bulan dengan 30 hari, bulan-bulan dengan 29 hari, bulan-bulan dengan 28 hari. Apa saja bulan-bulan dengan 31 hari? Ada bulan satu, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10, terus bulan 12. Jadi sekarang kita harus cek saat harinya 31, saat tanggal hari pada date ini ada 31. Kalau mau ngoper sebuah date ya, kalau kita mau ngambil hari pada sebuah date, lakukan apa? Panggil tadi fungsi day ini. Jadi adalah day dari apa? Day dari tahunnya ya, dari date dari tanggalnya. Di sini aku bikin nama tanggalnya. Tanggal, day dari tanggal, dan biar nggak pusing codingannya bacanya, kita gabungkan ya jadi dalam satu kurung, day dari tanggal
eh lebih kecil, bukan lebih kecil, sorry, sama dengan 31. Berarti ini satu kondisi untuk harinya. Dan sekarang kita perlu sebuah bulan di mana itu bulannya akan jadi em, di mana bulannya itu sebuah bulan dengan 31 hari ya. Jadi di sini aku bilang n, berarti bulannya, ingat ya tadi sudah kita bikin tadi di salah satu tutorialnya. Jadi aku nggak akan terlalu jelas terlalu dalam. Cuma kita mau ambil bulan pada setiap malam. Oh ya, ingat ya, kalau ambil bulan pada sebuah tanggal pakai yang month di sini. Itu enaknya sebuah selektor ya, lebih jelas juga. Malah kalau bahasa Indonesia lebih enak lagi nih kayaknya. Hari tanggal kita kayaknya. Tapi sebetulnya minta kita bikin pakai bahasa Inggris. Month tanggal sama dengan satu. Itu boleh. Apa yang bisa kita pakai? Kita bilang or month tanggalnya aja buat dengan uh, Februari adalah bulan 3. Habis itu month bulan 5 aku akan pasang ke itu saja month tanggal sama dengan 7, 7 benar. Terus pas 98, 98, lalu month tanggal sama dengan 10, dan terakhir month tanggal sama dengan 12. Untuk kasih visualisasi lebih bagus, bisa kita uh, tulis ini dengan sebuah enter. Jadi sebenarnya walaupun aku sudah pasang di dalam, ini sebenarnya sama ya gunanya BTW, pas kalau nulis panjang. Cuma aku rasa lebih gampang aja dibaca kalau begini ya. Ada ada nampak semua tanggal-tanggal apa aja yang ada hubungannya 31 hari. Aku coba aku undang kalian sebenarnya berhenti sekarang sini. Coba kerjakanlah misalnya 30 bulan 30 bagaimana. Habis itu juga pada bulan 29 dan 28. Cuma di pas pada bulan 29 28 ya, ingat ada kondisi di mana itu kondisinya itu ada tahun kabisat atau bukan tahun kabisatnya. Itu berarti kerjaan di sini. Berarti nanti kalau dalam kondisi juga harus kita perhitungkan. Jika itu tanggal itu bulan Februari pada tanggal 29 dan pada tahun kabisat, berarti boleh pakai ini ya. Oke. Jadi aku akan berhenti sebentar, coba kerjakan, pause dulu videonya, baru silakan lihat jawaban di sini. Oke? Oke, lanjutlah. Semoga kalian coba tes sebentar. Day, kita bikinlah sekarang untuk 30 hari ya. Lakukan copy paste saja biar tak terlalu lama. 30. Bulan dengan 30 hari ada April, ada Juni, ada bulan ke-9 September, November. Oke. Dan ini semua bulan dengan hanya 30 hari. Oke. Dan ingat kita harus balikin sebuah nilai untuk setiap ini ya. Jadi aku bilang di sini sekarang nilainya adalah apa yang dibalikin misalnya benar semua ini true kan? Kita minta boolean. Nilainya adalah true dan ini nilai juga adalah true. Berarti ini adalah hasilnya. Aku nggak tahu kenapa nggak diwarnain biru gelap di sini. Biasanya diberi pewarnaan. Lanjut lagi. Sekarang misalnya tanggalnya, ups, dari tanggal sama dengan 28 dan month. Oke, sekarang coba kita pikir. Bulan apa aja kondisi-kondisi, ya 29 sih, jangan 20 dulu. Apa aja kondisi untuk sebuah tanggal, kira di mana hari 29? Kondisinya adalah di mana bulannya itu bulan kedua. Dan tahunnya adalah tahun kabisat. Jadi kan kita sudah diskusikan apa yang diperlukan untuk membuat sebuah tahun kabisat. Jadi aku nggak akan jelaskan ulang. Dan ini udah dikasih sih fungsi sama Bang Abdul dalam modulnya untuk hitung tahun kabisat. Jadi kita bilang saja sekarang month itu month tanggal tanggal sama dengan 2 itu kondisi kedua. Berarti dan yang ketiga dan uh, is kabisat pada tahunnya ya.
pada tahunnya, yaitu year, tanggal. Oke, aku harap kalian semua bisa paham ini sementara ya. Aku tahu kita banyak memanggil fungsi-fungsi di sini, dan mungkin udah mulai banyak tuh adegannya kayak tulis, tapi aku rasa masih bisa diikuti lah kalau kalian pahami tadi penjelasan sebelumnya. Oke, dan biar nggak pusing, kayaknya lebih baik kita eh, pasang kurung-kurungnya di sini. Sedikit-sedikit aja. Nah, yang kurung-kurung. Kayaknya itu aja dulu sih. Coba kita bikin dulu yang tanggal 28, day, tanggal, sampai dengan 28. Dan lagi-lagi aku bilang nggak harus kalian nulis codingannya begini, banyak cara untuk mengaplikasikan ini. Aku cuma mau kalian tangkap saja logikanya, bagaimana cara, apa saja cara mengerjakannya. Kalau ini sama ya, month-nya, angkanya, sama dengan 2. Dan kali ini, terus bukan tahun kehabisannya ya, berarti kita bisa gunakan not ya. Dan not, harus kita gabungin satu. Not is kehabisan. Oke, nah aku rasa ini siap fungsi last def not ini untuk menjadi tanggal. Jadi di sini eh, kita bisa kembali lagi ke fungsi next day ini. Kita bisa akhirnya mengerjakan kondisinya gimana. Oh, ini harus kebalik dulu ya. Sama dengan true, pengembaliannya hampir lupa. Sama dengan true. Dan dan aku akan bilang situasi gagalnya, pakai otherwise. Ini sama dengan false. Oke, kalau kalian bisa bisa ikutin ini sementara, aku tahu lumayan banyak kita tulis, tapi aku harus juga kalian coba kerjain tadi atau baca sedikit-sedikit, baru baca secara keseluruhan, aku harus bisa diikutin sih. Oke, sekarang pada hari tanggalnya ini, berarti kita mau udah cek kan, eh, jika tanggal, oh sorry, jika apa sih, day dari tanggal, itu bulan terakhir, sorry, hari terakhir sebuah bulan, jadi kita bisa panggil dari fungsinya last day of month. Jadi kita masukkan ini ke dalam fungsi last day of month itu, last day of month, dari kasih adjustment pun, last day of month, eh berarti tinggal berikan aja, jika itu hari terakhir sebuah bulan, dan aku akan bilang sekali lagi, eh itu hari terakhir sebuah bulan, hampir lupa aku ini, hari terakhir sebuah bulan yang bukan bulan 12. Nah, berarti aku harus hapus kayaknya 12 dari yang situasi tadi ini ya. Karena kalau untuk 12 agak spesial ya kondisinya. Nanti kita lihat bersama. Tapi sementara ini dulu last day of month. Di mana month-nya itu akan mengembalikan di mana eh, kita akan mengembalikan sebuah date baru. Dan bagaimana cara kita membangun sebuah date baru? Apa ya tadi yang kita punya dalam apa ya fungsi-fungsi yang kita punya? Ada fungsi konstruktor kan? Fungsi konstruktor namanya make date. Oke. Jadi kita bisa panggil lagi make date ini untuk membuat sebuah tanggal bagi kita, mengembalikan sebuah tanggal bagi kita. Date dan bilang aja apa tadi perubahannya kan? Perubahan apa aja perubahan tadi yang mau kita incar? Pertama, bahwa harinya harus jadi satu. Harinya harus jadi satu. Supaya bulannya harus naik kan sekali. Berarti kita incar dulu bulan dari tanggalnya. Month, tanggal. Kita bilang nambah satu. Bikinnya dalam kurung biar nggak pusing kurung kita bacanya. Dan biar aku nggak pusing bacanya. Maksudnya tanggalnya satu. Tapi kalau tahun tetap saja. Jadi bilang aja masih apalah year ya. Year dari tanggal. Oke, itu kondisi pertama. Sekarang coba kita lihat ke kondisi yang em, kedua. Kita atur di mana akan maju satu hari pada setiap bulan dengan hari tertentu. Dengan pada akhir hari pada setiap bulan. Dan sekarang apa aja hari yang spesial? Akhir tahun kan? Nah, kalau akhir tahun berarti kita mau tahun terakhir ya. Berarti ibaratnya harus bulannya tanggal 31 bulan 12. Dan itu ada tahun 2 hari dan itu adalah eh sorry, udah benar ya. Maaf ya. Tanggal 31 pada bulan 12. Cukup tadi. Banyak untuk ngomong. Day
tanggal sama dengan 31 dan day, sorry, dan month, tanggal sama dengan ya 12. Dan lagi aku akan bikin terus kurung biar fungsinya nggak pusing bacanya. Oke, apa hasil dari sini? Sama kayak tadi ya, kita akan bilang make date lagi. Make date, di mana sekarang sama tapi harinya tetap satu. Dan ingat bulan 12 kalau balik ke kalau maju sekali jadi ke Januari nanti kan. Berarti ini juga satu. Ibaratnya, ibaratnya juga satu. Dan kalau tahunnya, nah kalau tahunnya berarti harus maju ke depannya. Berarti plus satu kalau untuk tahunnya. Aku harap masih kalian bisa ikuti ini. Kalau tidak, coba eh, berhenti sebentar, minum, mungkin tonton ulang sedikit dari tutorial yang bahas tentang kondisi-kondisi. Dan baru balik lagi. Oke, artinya itu sih, itu aja yang kita perlu. Sekarang tinggal situasi otherwise-nya. Otherwise, berarti otherwise-nya itu hari-hari lain ya, bukan hari-hari spesial. Berarti itu contoh yang pertama kita bikin tadi. Yang misalnya cuma, oke, misalnya yang ulang tahunku itu, tinggal, oh, maju satu hari dan bulan sama tahunnya tetap. Atau aku bikinnya make date, tuh saya perhatikan itu. Make date, di mana eh, oke, tanggal plus satu. Oh, ini sama dengan plus satu tambah dari tanggal, tambah, sorry, tambah, bukan tambah, month, tanggal, sama year, tanggal. Year, tanggal. Oke, masih lumayan straightforward ya menurutku ini. Eh, dan ini sudah selesai untuk fungsi next day. Oke, aku harap masih bisa kalian ikuti sementara sampai ini. Eh, kalau belum bisa, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan, masih bisa diulang lagi videonya atau bisa kan break dulu sebentar. Coba coba cari tarik nafas lah, biar bisa mengerti semua ini. Sekarang yesterday. Yesterday berarti kita akan pikir mundur ya. Tadi kan berarti kita pikir maju. Apa hari selanjutnya setelah hari ini? Kalau yesterday kita harus pikir ke belakangnya. Ibaratnya, kita harus bisa mundurkan diri kita biar bisa eh, pikir hari-hari khususnya apa saja. Nah, hari-hari itu kan khusus berarti eh, hari-hari normal seperti oh ulang tahunku atau bahkan sekarang hari akhir sebuah bulan jadi hari normal ya, karena kan tanggal 31, oke, mundur tanggal 30 dan gak ada terjadi perubahan apapun ke bulan atau tahunnya. Cuma sekarang hari-hari spesial yang terjadi pada tanggal-tanggal 1 atau tanggal-tanggal pertama pada hari-hari pertama pada sebuah bulan. Jadi sekarang kalau aku kembali sekarang ke sini, aku akan kembali ke sini. Yesterday. Oke. Yes. Day. Terus perhatikan itu. Yesterday day. Misalnya yesterday itu adalah tanggal 1, berarti hari spesial ya. 1/12/2024. Pas itu mundur satu hari ke belakang, berarti ini akan jadi tanggal berapa? Tanggal apa? Berapa hari di bulan sebelum 12? Itu bulan 11. Ya 30 ya. 30, 11. Oke, aku dikasih jarak mungkin, well. 11, 20, 24. 30, 11, 2024. Nah, apa aja perubahannya dari sini? Jelasnya bulannya akan berkurang satu kan? Itu obvious lah. Tapi sekarang harinya. Harinya malah mundur jadi 30. Berarti kita harus bisa atur biar harinya ini menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya. Kalau begini, kita berarti harus bikin fungsi-fungsi khusus untuk apa aja bulan-bulannya. Bulan-bulan yang mau kita olah. Bulan-bulan per 30 atau 31 hari. Di sini coba kita jalankan dulu logika kita. Bagaimana cara kita atur biar fungsinya?
bisa tahu hari sebelumnya ada segini banyak hari. Tadi kan kita bikin sebuah fungsi baru kan untuk yang soal yesterday tadi, yaitu uh, last day of month. Sekarang kita mau coba cek, kita mau bikin mungkin sebuah uh, fungsi yang mengembalikan berapa hari terakhir bulan uh, bulan sebelumnya. Coba aku kasih waktu sekarang untuk paham-pahamin itu bagaimana. Berarti sekarang kita akan bangun sebuah fungsi yang akan mengembalikan sebuah integer. Integer itu nanti akan berupa berapa banyak hari terdapat pada bulan sebelum bulan yang kita input. Kembali ke sini, berapa banyak hari, yaitu tadi mungkin udah tetapin. Berapa banyak hari pada bulan sebelumnya dari bulan inputan kita tadi. Dan itu nanti eh, akan kita ubah date-nya itu menjadi berapa hari itu. Kalau bulannya akan cukup berkurang satu. Dan ada lagi satu situasi terakhir di mana itu adalah tanggal pertama pada sebuah tahun ya. Jadi misalnya, eh, ups, jadi misalnya ini tanggal 1 2024. Berarti kalau begini akan jadi tanggal 31 bulan 12 tahun lagi 2023. Perubahannya adalah bahwa date-nya, sorry, harinya D-nya jadi 1 dan bulannya ke tahunnya akan mundur 1 hari. 1 kali, sorry. Oke, coba sekarang kita realisasikan itu di sini. Jadi kita bikin sebuah fungsi baru lagi. Dan kita bilanglah namanya itu last day of month ya. Sorry, no. Kita bikin mm, days before month lah. Hari. Oke, sorry. Aku janji mau Indonesia. Hari sebelum sebelum bulan. Dan ini akan menerima date tadi dan mengembalikan berapa banyak hari. Akan berapa banyak hari pada sebuah bulan tadi. Sebelumnya berarti pakai integer ya. Jadi di sini hari sebelum bulan itu akan menerima tanggal. Oke, jadi coba kita pikirkan terlebih dahulu ya. Eh, Misalnya aku pada bulan bulan satu nggak usah dipikirin. Saya bulan satu akan mundur ke bulan Desember kan. Dan itu cuma mundur ke Desember satu hari pertama, bukan hari pertama sebuah tahun. Dan itu ada situasi spesial lagi. Jadi keterbalikan dari next day tadi ya. Kalau next day kan ada situasi khusus, misalnya itu hari terakhir sebuah tahun. Kalau eh, yesterday ada hari khusus pada awal dari sebuah tahun. Oke, jadi tinggal kita bikin aja di sini ya. Sekarang di mana itu gimana cara jelasinnya bagusnya? Hari pertama pada sebuah bulan kita bilang month di month tanggal, sorry. Jika bulan tanggal kurang satu sama dengan sebuah bulan yang memiliki 30 hari, nanti tinggal satu, berarti bulan sebelumnya itu punya eh, apa aja bulan yang 30, enggak, coba dari 31 hari dulu, aku nggak usah dari kemarin. Berarti bulan yang sebelumnya 31 hari, berarti bulan 2 ya. Bulan 2 ketika mundur ke Januari, kan dari 1 hari ke 31 hari. Oke, itu satu pilihan. Habis itu month. Oh kan copy paste aja biar tak nggak lama. Oke, habis itu bulan 4 ya, karena itu pas April mundur ke Maret, ada 31 hari lagi. Oh kan pasang juga ini, biar nggak lama. Bagi, ketika mau mundur dari
Setelah mau mundur dari Mei ke April kan, itu juga 31 hari. Berarti ini aku bilang saat itu mundur dari bulan kelima. Dan sebenarnya kalau begini nggak perlu sih aku tulis min satunya. Dibagi gini aja. Sorry ya. Bulan 5. Di sini juga tinggal aku bikin saja. Mas dalamnya adalah 7. Oh tidak, aku bikin kesalahan sini. Hmm, oh ini harusnya sini salah. Harusnya ini 6. Maaf ya, ada sedikit keliru dariku. Saatnya saat ini adalah 9 dan saatnya saat ini adalah 11. Oke, berarti apa yang sudah terjadi di sini? Kita telah bikin eh, semua kasus di mana mundur hari saatnya sebelumnya ada tanggal 31 hari. Sekarang coba saat 30 hari. Jadi ini nanti oh, aku lupa aku hampir bilang. Berarti jika salah satu kondisinya terpenuhi, gara-gara ini pakai or ya, eh, itu akan mengembalikan berapa hari yang nanti kita cari 31 ya. Berarti akan mengembalikan sebuah int. Nah, ini mintanya int 31 hari. Sekarang masuk sini lagi. Aku copy paste aja. Lama. Sekarang apa bulan yang jika mundur ada 30 harinya. Bikin 30 situ. Bulan apa aja itu? Jadi ada bulan April kan? Berarti saat bulannya adalah 5. Saat bulannya adalah 7. Karena ke 7 mundur ke 6 ada 30 hari. Saat bulannya dari 9. Saat bulannya ada berada di 11. Kalau sudah cukup. Dan sekarang yang agak aneh ya. Yaitu saat bulannya ada pada eh, 3 hari. Ibaratnya, maksudnya saat ada 29 ada 8 hari. Sorry. Berarti itu saat bulannya pada bulan 3 kan? Ya, ada di 3. Apalagi yang harus kita pikirkan tahunnya. Tahunnya harus saat apa? Harus saat itu tahun sebuah kabisat kan? Jadi dan tahun kabisat berarti year tanggal sama dengan oh sorry nggak begini. Pakai fungsi is kabisatnya. Jadi is kabisat year year dari tanggal sama dengan 29 ya. Oke. Dan biar nggak keliru aja fungsi kita baca ini, aku bikin satu kurung lagi biar enak bacanya. Sekarang em, kita buat situasi untuk 28 hari. Atau daripada kita bikin itu, langsung kita bikin aja sebuah otherwise ya. Otherwise. Harusnya sih, nggak usah. Kita bikin aja biar aman. Jadi kita bikin aja tadi yang kayak, nggak usah kita bikin sebuah otherwise-nya. Tapi kalau kalian mau tes, sure, boleh coba. Nggak akan halangi. Oke, dan sekarang kita bikin sebuah note, mirip kayak tadi ya. Pas di sini, not is bisa. Oke, dan proses sudah siap sih untuk yang fungsi ini. Kayaknya sudah bisa, ada kurangnya ya. Hmm, rasanya ada kurangnya, tapi tidak nampak apa. Tapi sementara kayaknya aman sini, jadi kita langsung saja dulu ke yesterday. Yesterday, oke. Pada yesterday ini ada beberapa eh, situasi yang mau kita periksa. Jadi pertama itu, jika itu tanggal 1, gitu ya, tanggal 1, ingat ya, kita kan tadi bergerak pada tanggal akhir sebuah bulan. Sekarang kita hanya bergerak pada tanggal yang 1. Di day, oh belum ku bikin pun ini. Yesterday, tanggal. Jadi ini adalah day tanggal, hari dari tanggalnya, harus 1. Dan sekarang untuk bulannya. Oke, berarti bulannya harus kita masukin ke hari sebelum bulannya nanti. Di tanggal 1, dan di mana itu bulan yang
Jadi bulan yang gimana jelasinnya? Pada bulan apa? Pokoknya kita atur di fungsinya, tinggal kita bilang saja di tanggal 1 dan bukan bulan 12. Dan kalian ingat kalau bulan 12 ada kondisi khususnya. Not not month. Tanggal bukan 12. Bukan tanggal bukan 12. Kita harus bikin 3 kurung habis. Oke, di saat tanggal 1 pada hari yang bukan bulan 12, pada bulan yang bukan bulan bukan bulan 12 sih. Bukan bulan 1. Biar kau ya aku. Bukan bulan 1, kita harus pasang biar berarti ada kesalahan di sini. Ini kan yang masuk ke salah tadi. Kayaknya harusnya ini harusnya 12 ya. Harusnya ini 12. Oke, satu kesalahan lagi dariku. Oke, coba kita lanjut dulu. Udah bener belum ya? Satu hari, dua, tiga, harus ada 12 ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nampaknya kita ada hari yang kurang nih. Bulan apa aja yang kurang ya? Bulan satu sudah perlu. Ya, kayaknya ada satu yang kurang. Bulan satu situasi khusus. Bulan dua sudah ada. Bulan tiga sudah ada. Bulan empat, bulan lima, bulan enam, bulan tujuh, bulan delapan, belum ada untuk bulan 10 ya. Berarti bulan satu kan ada 10 ada 31 hari. Bulan sebelumnya ada 30 yaitu bulan September. Berarti terus masuk dalam sini ya. Oke, hanya itu tadi yang kurang di saya. Month, tanggal, sama dengan 10. Oke, aku rasa sekarang sudah aman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu di sini, di sebelah situ kan. Dan kan kalau untuk situasi hari bulan satu itu ada khusus spesial di sini. Oke, jadi itu tanggal 1 dan pada bulan bukan bulan satu, kita akan make date, make date, sorry, bikin tanggal baru, di mana itu tanggalnya akan di tanggal akhirnya. Jadi langgalah fungsi tadi ya, hari sebelum bulan, kok nggak nampak, sebelum bulan kita perlu date kita yaitu namanya tanggal. Oh, kita bikin dari sini month-nya, month, tanggal -1 ya, harus kita bikin dalam, ingat harus bikin dalam kurung lagi. Lalu year, tanggal juga berkurang 1. Oke, dan di sini sekarang ada saat day. Ini sekarang berarti oh ini belum pun, ini pun kenapa kurang, ini nggak perlu kurang 1 ya, sorry, cukup yang year tanggal aja. Jadi di sini sekarang saat year, eh, sorry, saat tahunnya berkurang 1. Jadi tanggal 1 day, tanggal, sorry, 1 dan bulan 1 ya. Aku ambil saja yang ini. Oh, ini nggak perlu ya makin apa tuh? Nggak tahu kenapa aku gitu. Tanggal bukan 1, cukup gini. Aku bikin bener-benernya. Oke, dari tanggal itu adalah 1 dan bulannya bulan 1. Jadi bulan 1 pada tahun 2024, pada tahun bebas. Jadi tahunnya nggak perlu pengaruh. Jadi make date.
make that jadi terakhir hari terakhir dari sebuah tahun jadi 31, 12, dan apa akhirnya? Ini baru year kurang satu, min satu. Oke, dan terakhir kita masuk ke hari-hari bebas ya. Otherwise, aku janji habis selesai fungsi add yesterday ini, eh fungsi-fungsi kedepannya bisa lebih cepat kalau kita bahasnya. Itu lebih ke logika daripada nulis banyak-banyak ini. Oke, otherwise berarti harinya, day-nya, itu hari-hari biasa ya. Itu cuma kita tidur saja di sini ya. Dari sini, like that. Lima semuanya maju, tapi ini kurang sekali. Oke, dan itu siap untuk fungsi add day dan yesterday. Aku janji dari semua fungsi-fungsi di sini, itulah dua yang paling sulit. Baik dari sekarang akan lebih datang ke logika ya, nggak hanya nulis banyak-banyak gini. Oke, sekarang masuk ke add day. Nah, add day itu akan jadi sebuah fungsi rekursif. Oke, ingatkan tadi kita ada eh, fungsi rekursif. Nah, akan kutulis terlebih dahulu ya. Add day ini nanti akan menerima sebuah date, sebuah tanggal, dan sebuah integer, namanya adalah n. Oke, tanggal dan n ini. Jadi, cara kerja tanggal sama n, eh, ibaratnya kita memajuin tanggal ini sebanyak n banyak hari kan. Berarti bisa ini maju 100 hari ke depan, bisa maju 1000 hari ke depan, berapa angka yang mau kita masukin. Dan harus bisa sesuai dengan kondisi sebuah eh, kondisi-kondisi pertahunan ya. Dan ingat, em, jika misalnya itu ada 5, nggak salah kan aku kalau katakan bahwa at day ini sebenarnya cuma memanggil fungsi eh, cuma memanggil fungsi next day 5 kali. Benar nggak? Jadi kalau aku bilang add day, di mana n-nya itu 5, ini akan bilang next day, oke, next day lagi, next day lagi, next day lagi, next day lagi, 5 kali. Coba aku realisasikan sedikit. Sorry, next day. Oh, bukan next day, sorry. Add day harusnya. Add, harusnya itu huruf A kecil, jangan perhatikan. Day, itu akan terima D, dan akan terima N. Oke, berarti kalau aku bilang lah di sini, date-nya itu sebuah tanggal, coba tanggalku tadi ya, tanggal ulang tahunku, 19, 7, 2004. Nah, aku bilang sekarang bahwa N itu nilainya adalah, bilang N itu nilainya adalah hmm, 5 ya, 5. Jadi, nggak jadi tanggal ini harus masuk dari 19, jadi tanggal 24 kan. Tapi nggak bisa kita hanya bikin, oke, maju 5 hari gitu, nggak bisa gitu. Soalnya nanti pada kondisi-kondisi lain di mana eh, itu mendekat akhir bulan, jadi misalnya tanggalnya ada tanggal, um, misalnya ada tanggal 23, 29 aku bilang. Pas masuk ke 5 hari ini, nanti yang tanggal 8 ini juga, bulan 8 ini juga, jadi dari bulan 7 jadi bulan 8. Jadi nggak bisa sesimpel itu kita bikin, oke, majulah 5 hari atau plus 5 pada harinya, nggak bisa gitu. Untungnya tadi kan kita udah kerjain sebuah fungsi namanya next day, dan fungsi itu sudah memperhitungkan apa saja yang diperlukan, kondisi-kondisi apa saja untuk majuin sebuah hari. Jadi kalau aku bilang add day, dn, nggak salah kan kalau aku katakan itu cuma bilang, oke, next day, tapi 5 kali. Gunakan fungsi next day 5 kali. Nggak salah kan kalau aku bilang gitu? Jadi coba kita lakukan itu lah. Kita bikin sebuah fungsi yang mengulang-ulang. Ingat kalau kita melakukan suatu berulang-ulang, logikanya gimana? Bikin suatu jadi rekursi. Kataku sekarang kita akan bikin sebuah fungsi di mana n ini eh, kita akan manggil fungsi next day sebanyak n. Dan coba kita lihat dulu gimana cara berhasilnya ini. Misalnya ada 19, 7, 2004 nih. Aku mau panggil fungsi next day kan tadi. Aku fungsi next day, jadi sekarang jadi 20, 7, 2004. Berarti kalau kita rekursi harus ada sebuah basis 0
dan sebuah algoritma untuk berarah ke basis nol itu. Algoritma sini sebenarnya sama aja kayak yang biasa kita gunakan di kursi, di mana itu eh, n-nya akan berkurang setiap kali kita majuin harinya. Berarti sekarang gara-gara sudah maju sekali, bilanglah sementara n sama dengan 5. Di sini kan. Pas di sini berarti n-nya harus berkurang sekali ya. Jadi n-nya sudah sama dengan 4. Nah, oke mungkin sekarang lebih ke gambar lagi kayak gimana ya. Bilang sekarang 21, 7, maju sekali lagi, 2004. Berarti sekarang n-nya udah jadi 3. Kembaliin sekali lagi, 2000, apa 2 itu? 2004, berarti n-nya sekarang sama dengan 2. Sekali lagi, 2, 2, 7. 7-nya makin aja. 2004, n sama dengan 1. Kita majuin, harusnya 2, 3. Jadi kali 3 aku ya. 2, 3. Sorry ya. Oke, maju satu kali lagi berarti 24, 57, 2004. Jadi sekarang kita bilang nanti karena n-nya sama dengan 0. Nah, dan di sini sebaiknya kita berhenti kan, udah maju kan, 19 ini 5 hari udah maju. Berarti di sini kita bikin basis algoritma untuk arah basis nolnya itu di mana setiap iterasi berkurang satu, sama kayak tadi kan. Dan sekarang kita bikin di mana n ini eh, n sama dengan 0 adalah basis akhirnya. Berarti ini kapan loopnya berhenti? Nanti kita harus atur dalam rekursinya biar n-nya biar fd ini berhenti saat n sama dengan 0. Berarti pemanggilan dari fungsi next day-nya ya, next, bisa pakai warna itu. Jadi kita panggil lah next day-nya terus terus next day pada ini, terus next day pada ups, ja, ini aja. Next day pada ini, terus next day pada ini akan dipanggil terus sampai n-nya sudah mencapai basis kelas basis 0-nya. Yang aku bilang sekarang di sini, pas n-nya itu adalah 0. Oke, aku rasa aku harap tergambar logikanya dari sini gimana. Dan coba kita realisasikan di Haskell sekarang. Oke, ingat, basis 0 biasanya kita tulis terlebih dahulu. Berarti aku bilang di sini, saat n-nya apa tadi? N-nya sama dengan 0. Berarti dah, itu basis 0-nya berhenti. Atau katakan, kembalikanlah, jadi dosa saya kembalikanlah tanggalnya. Berarti sekarang tanggal ini, ibaratnya itu sebuah tanggal yang sudah diolah berulang-ulang kali ya. Berarti hasil itu adalah, harusnya apa sih? Ya. Berarti tanggal yang dikembalikan itu ada tanggal apa yang yang terakhir di sini, yaitu 24/7/2004 ini. Oke, coba kita masuk sini lagi. Tanggal N. Jadi eh ya cukup sampai situ aja. Sekarang rekursinya, di mana N itu lebih hmm, berarti ini otherwise kita pakai. Otherwise kita panggil lagi berarti fungsi add ini ya, add. Tapi sekarang kita mau operasikan tanggal sama ini, tapi ada berubah. Tanggalnya harus dimaju satu kali. Majuin sekali, dan n-nya harus dikurang satu. Gimana cara kita majuin tanggal tadi? Kita pakai fungsi next day. Kita tulislah next day dari tanggal itu. Dan untuk n-nya, bilang saja itu adalah n dikurang satu. Dan selesai kita. Dapat kita berhasil fungsi ini ya, untuk d ini. Oke. Dan sekarang juga untuk fungsi subday ya. Oke. Untuk subday, aku ingat di modul ada kondisi khusus lagi. Dan akan ku ceritakan nanti. Jadi untuk sementara, kita tulis dulu ini. Seperti itu copy paste aja. Logikanya sama ya sekarang. Tapi dibanding tadi kita panggil next dan berulang-ulang, kita panggil yesterday sekarang berulang-ulang. Jadi tunggulah n-nya. Kok ini biru warnanya? Kenapa ini? Oh, belum aku bikin. Nah, oke. Yesterday tanggal n. Oke, sekarang putih.
kebalikan tanggalnya berarti sekarang ini manggil yesterday ya, bukan next day. Yesterday dari tanggal. Oke, tapi ada sebuah situasi di sini saat itu sudah sampai hari pertama pada tahun paling pertama. Ibaratnya, ketika sudah nggak bisa kita mundurin hari, itu niatnya berhenti saja. Oke, itulah tahun, itu udah tanggal 1, udah bulan 1, pada tahun ke-1. Itu kita ingat di Welcome disuruh berhentilah di situ, biar bisa. eh, jadi ada basis nol, ibaratnya ada basis nol kedua. Hanya satu ya, ini kali kita udah ngomongin tadi, bisa basis nol yang kedua. Dan di sini tuh saat date-nya, eh, itu ada, saat itu ada tanggal 1, bulan 1, tahun ke-1. Aku akan berhenti sebentar, biarkan kalian coba eh, pikirin gimana kira-kira bikin kondisi gitu. Dan ini harusnya stop nih. Dapat? Oke, simple. Hanya kita bikin saja sekarang date-nya untuk tanggal paling pertama. Berarti saat day, tanggal, sama dengan 1. Dan day, tanggal, sama dengan 1 juga. Day, tanggal, oops, bukan day harusnya ini month ya. Sorry. Month, tanggal sama dengan 1. Dan year, tanggal, sama dengan 1. Apa yang harus terjadi? Kita bikinlah make date baru lagi. Make date. Harusnya nggak perlu make date. Bilang aja langsung return tanggal. Saya memang tanggal harus sudah menuhin semua menuhin semua ini ya. Berarti kita mau kembalikan sebuah tanggal pertama, bulan pertama, dan tahun pertama. Dan harusnya jika kondisi tertemui, tanggal memang sudah begitu. Oke, nggak terlalu buruk kan dibanding seperti tadi. Lebih logika ya. Aku harap ini semua kalian semua berhasil ya nangkap semua ini. Jadi sekarang kita bisa langsung lanjut ke next month ya. Next month nggak terlalu buruk, kita cuma mau majuin bulannya 1 hari doang. Jadi sekarang pengolahannya hanya pada bulannya doang ya. Dan misalnya sudah nembus setahun gitu, dan nembus setahun, kita berarti akan majuin tahunnya. Berarti di sini cukup kita bilang saja next month itu mau kita majuin ya. Jadi kita main pada bulannya. Oops, next month. D sama dengan date. Oh ya, nggak usah perlu sama dengan date. D jadi sama dengan nggak usah pakai sama dengan. Gini aja. Kita artikan pakai case dulu kan, terus kan. Oke, berarti kita panggil saja eh, saat bulannya itu eh, 12, kita bilangnya. Saat bulannya bukan 12, berarti bukan bulan 12. Aku kan nangkap ya kenapa kita bikin situasi ketika bulannya bukan bulan 12. Ini nggak perlu sama dengan sih, gara-gara ya cuma satu kondisi. Nggak perlu kurang maksudnya. Eh, saat bulan bukan 12, jadi tinggal bilang aja make date, gimana tetap sama, day dari tanggal. Eh, ini tanggal aku bikinnya. Day dari tanggal itu, tanggal, month dari tanggal. Nah, nanti akan kubah itu. Tapi sementara year dari tanggal. Dan yang maju di sini adalah eh, bulan-bulannya kan. Jadi bulan tambah 1. Oke. Aku rasa masih oke lah ini dibanding yang tadi ya. Kalau itu adalah hari terakhir sebuah bulan, berarti sudah kayak bulan 12 maksudnya. Bulan setelah bulan 12 adalah eh, ya ada tahun pertama selanjutnya kan. Bulan pertama tahun selanjutnya. Jadi kita bikinlah di sini otherwise itu akan make date. Aku copy aja ini. Di mana bulannya jadi bulan Januari ya, karena kan 2012 bulan selanjutnya ada bulan Januari. Berarti ini jadi 1, dan year-nya jadi maju sekali ya, gara-gara kan masuk ke tahun selanjutnya. Oke, aku rasa ini dapat. Dan sekarang
kita masuk ke pref month ya. Nah, kalau untuk pref month ada beberapa komplikasi. Jadi kalau yang pref month kita harus coba pikir ini cara terbalik ya. Ada satu kondisi khusus itu saat kita mungkin di tanggal 13 ya, kita tanggal 11, 13 pada bulan ke-1 tahun ke-1 itu kan nggak bisa ya kan dimundurin setahun. Berarti kalau begitu cukuplah kita bilang oke, harinya akan jadi satu kembali lagi akan kembali jadi satu. Jadi itu ibaratnya cuma bisa kita mundurkan ke semampu kita lah. Hari paling pertama, bulan pertama, tahun pertama. Oke, aku akan bikin kondisi itu pertama. Jadi saat bulannya sorry, nggak bisa gini, sorry. Belum aku bikin pun. Ref month, tanggal. Di sini bar ya. Bar, month, sama dengan aku bilang month-nya, sorry, month dari tanggal sama dengan satu dan year dari tanggal sama dengan satu. Jadi kalau gini aku cukup panggil make date tadi lagi, make date, di mana tanggalnya jadi satu ya, berarti satu. Nah, bilang aja sama satu, satu, satu semua. Kita akan kita ini ibaratnya udah nggak bisa lagi kita mundur bulannya, sudah bulan paling pertama ini. Saatnya sekarang kita ambil yang dua situasi ini ya. Kayak coba pas bulannya, coba kita kerjakan dari ini dulu ya. Jadi pada bulan, month, tanggal itu bukan bulan satu berarti ya. Itu cara month. Bukan bulan satu, karena kita menggerak perlawanannya. Dan tanggalnya juga bukan. Oh enggak, tanggal bulan satu enggak pengaruh sini. Berarti kalau begini cukup yang aja ya. Make date, date. Jadi kita data-datanya mau sama ya, semua kecuali bulannya. Jadi mana nih? Aku ambilnya dari sini langsung. Tapi-nya dikurang satu. Dan ku bikinlah sebuah otherwise, make date, date, di mana D-nya tanggal ini ku lupa, oh enggak banyak. Make date, date, tanggal 12 karena kita kan sekarang mau gerak dari tanggal bulan satu sorry, bulan satu ke mundur ke tahun sebelumnya pada tahun terakhirnya, pada bulan terakhirnya. Jadi year, tanggal ini pokoknya gerak balik dari yang sebelumnya, min satu. Oke, kayaknya siap untuk ini. Aku harap bisa kalian pahamin semampu kalian bisa di sini. Dan sekarang untuk method, oh sekarang add month sama submonth ya. Month sama submonth itu akan, oh ini mirip sekali saya sama add day dan subday. Aku hampir mau skip aja biar kalian coba ngerjain. Akan itu yang aku lakukan. Aku akan skip kedua fungsi ini, add month sama submonth ini. Mungkin pada hasil run terakhirnya baru aku kerjakan. Tapi aku coba undang kalian lah untuk nyoba ini. Add year sama sub year. Oke, katanya ini cuma uh, menambah-nambahkan tahun sampai menggunakan sebuah loop ya. Hmm, kita kerjakan nggak yang ini ya? Mirip kali sih. Oke lah, boleh kita kerjakan ya. Eh, kalau yang add here ini berarti itu cuma supir yang mau kerjain soalnya cuma itu yang agak beda. Add here berarti kita cuma mau loop suatu yang akan nambahin tahun berterus-terusan. Kita mau bikin rekursi untuk suatu yang akan tahun berterus-terusan. Jadi add here tanggal sama n lagi aku bilang sini. Aku mau bikin di sini make enggak basis namanya terlebih dahulu.
Berarti kita bisa ambil aja dari yang atasnya tadi. Oke, berarti kita boleh kerja dari sini ya. Kalau udah n-nya 0, kembalikan tanggalnya. Kalau n-nya belum 0, berarti kita bilang at day next day, sorry, at year sekarang. At year pada tanggal baru, di mana tanggalnya itu adalah eh, sama di semuanya. Jadi year, tanggal, no, day, tanggal, kemudian month, tanggal. Tapi kalau year-nya baru plus satu ya, plus satu. Oke, dari sini kayak sudah dapat sih. Em, aku rasa sudah oke sih di sini. Makanya kalau untuk year bisa lah kamu nggak bisa nggak pakai rekursi cuma tambah-tambah aja. Iya benar. Kalau untuk year nggak perlu pakai rekursi. Cukup untuk menambahkan untuk pos tahun ya. Soalnya tahun nggak terlalu pengaruh. Biasanya nggak perlu begini. Bisa aja kita bikin sesuatu seperti uh, ya akan komen aja. Aku simpan. Ya bisa aku bikin di sini year. Sorry. uh, make date. Nggak. Make date, day. Aku ambil dari sini aja. Day tanggal. Di mana tanggalnya bertambah sebanyak tahunnya bertambah sebanyak n. Soalnya n nggak apa namanya? N di sini kita kan karena tahun sudah berdaulat atas hari dan bulan, nggak perlu kita banyak-banyak taruhnya kan. Oke, jadi kayaknya ya udah siap untuk akhir ini. Sekarang coba ke supir. Oke, kalau supir kayaknya ini baru kita harus bikin beberapa kondisi-kondisi ya. Di sini sekarang aku akan bikin supir. Harus ganti nama namanya. Supir tanggal n. Nah, berarti sini ibaratnya kita mau kurangkan sebanyak n kan. Tapi ada kondisi di sini. Jadi saat year-nya itu em, lebih besar daripada eh, n pada n-nya lebih besar daripada apa tahunnya yang mau dimundurin, kita mengubahnya tanggalnya menjadi tanggal paling pertama ya, kayak 111 tadi. Jadi kalau ini harus kita bikin kasusnya ke n lebih besar dari year tanggal, berarti begini, cukup yang saja. Tapi kalau misalnya eh, cukup, otherwise make that cukup yang saja. eh, eh, oh ini sudah nih kalau kebesaran, berarti kita harus ini sorry, coba gitu ya. Kalau ini kebesaran, kita mau make that seperti ini. Right. Tapi misalnya cukup ukurannya eh, ini besar sama dengan ya. Ya, tapi misalnya kebesaran tahunnya dikurangin, kita akan make that aja di mana semua ini adalah satu. Oke, kayaknya sudah dapat untuk supir. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi predikat. Berarti kalau fungsi-fungsi predikat semua akan mengembalikan nilai true atau false ya, boolean semua. Nah, coba kita lihat yang soal pertama, is equal D. Oke, berarti di sini kita cuma mau bikin aja beberapa eh, kita cuma mau bandingkan saja data-data pada setiap nilai date-nya. Di sini akan terima dua date, yaitu aku bilang D1, D2, nanti aku bilang tanggal 1, tanggal 2 ya. Kita langsung kerjakan saja. Is equal D, di mana ada tanggal 1 dan ada tanggal 2. Oke, di sini kasusnya, bukan kasus sih, nggak perlu kita bikin kasus. Cukup aja bikin sama dengan, ingat,
kita nggak bisa hanya bandingkan, oke, tanggal 1 harus sama dengan tanggal 2. Nggak bisa gitu. Karena ini tipe bentukan, bukan tipe data biasa. Kita harus bandingkan per tipe datanya. Jadi, kita harus bandingkan hari dari tanggalnya dengan bulan dari tanggalnya, bulan kedua tanggal tersebut, dan tahun dari kedua tanggal tersebut. Dan semuanya harus sama, kalau mau dibilang itu sebuah tanggal yang sama ya. Jadi, aku bilang sini, tanggal, oh bukan, day, tanggal 1 harus sama dengan day, tanggal 2. Oh, tersama akan terjadi di sini. Nah, day, month, tanggal 1 sama dengan month, tanggal 2. Kita bikinnya dalam kurung semua ini. Dan terakhir, di mana kita ngolah year-nya sekarang ya. Aku copy aja sini. Year, year. Oke, dan siap untuk isi kode. Is not equal deh. Oke, kalau itu simple. Eh, sebuah tanggal kan sudah tidak akan dibilang sama jika memang salah satu dari em, cukup jika sudah salah satu dari kondisi sudah dibilang salah kan. Di sebenarnya kalau begitu cukup kita bikin aja gini lagi tapi pakai or. Tapi aku mau manfaatkan lah fungsi isi kode ini. Soalnya is not equal deh cuma lawanannya kan dari isi kode. Jadi boleh juga kalau kalian bikinnya gini saja. Komennya menjebin kalian ya. Yang nis kode ini tanggal 1 tanggal 2 tinggal kita bilang tinggal kita ubah negatif apalah hasil dari is equal deh. Berarti bisa kita panggil is equal deh dan kita pakai apa tadi operator boolean not ya. Dibilang aja not is equal deh. Tanggal 1 dan tanggal 1 tanggal 2. Oke, aman gini saja. Lebih pendek kan daripada kayak terus panjang-panjang lagi ke samping. Oke, aku rasa sudah untuk itu. Coba sekarang is before. Oke, ini akan mengembalikan nilai benar atau true jika tanggalnya eh, sebelum tanggal sebelumnya ya. Kalau begini, sebenarnya kita bisa manfaatkan fungsi eh, yesterday dan fungsi next day. Ibaratnya berarti menentukan. Ini cuma akan balikin true misalnya aku masukin tanggal 13 untuk D1-nya. Terus pada D2 aku eh, mengembalikan D2 aku bilang itu 12. Nah, sorry terbaik. Jika aku bilang 21 itu 12 dan D2 itu adalah 13. Jadi gara-gara tanggal 12 itu sebelum, dan maksudnya sebelum kayak satu hari di belakang ya, kemarin lah. Baik, kemarin dari D2 itu akan balikin true. Berarti aku kalau mau bandingin ini, is before tanggal 1, tanggal 2, cukup yang sama dengan, lalu di sini eh aku kasih hmm, tanggal 1 akan ku masukin ke dalam variabel, akan masuk ke dalam fungsi, mana ya? Fungsi yesterday ya. Dan apa tadi fungsi yesterday? Yesterday dari tanggal 1. Nah, tapi sekarang walaupun udah kita olah ini, kita mau sesuatu untuk bisa menyimpan tanggal satu ini. Dan kataku di situ kita bikinlah eh, variabel baru lagi namanya tanggal sebelumnya. Dan aku akan pertama kali bikin bikin sebuah let dalam sebuah fungsi ya. Tadi kemarin kita belum bikin kan. Aku yang let tanggal let tanggal sebelumnya. Tanggal sebelum 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 menjadi tanggal 1
yang kena yesterday. Berbalik lagi yesterday. Satu. Oh, kayaknya aku terbalik ya. Memberikan nilai benar jika tanggal di satu semua. Oke, berarti yang harus kena yesterday gara-gara ini minta biar date 1 sebelum date 2. Jadi yang rencana kita sini kita mau atur biar kesamanya kan. Biar kita cek apa D2 jika dimundurkan sehari itu sama dengan D1. Berarti yang harus dimundurkan itu adalah D2 ya, bukan tanggal tanggal 2 ya, bukan tanggal 1. Oke, tanggal 2 jadi kita mundurin. Sekarang kita bisa gunakan tadi fungsi untuk bandingin jika sama, yaitu is equal D kan. Sebenarnya, oh ada cara lebih bagus lagi kayaknya. Lebih cakep kayaknya begini bikinnya. Aku langsung aja panggil fungsi is equal D. Equal D kan. Dan di sini aku langsung bikin lah biar tanggal 1 dan tanggal 2 dipasang ke eh, dalam isi kode ini. Jadi ini nanti kan akan bandingin isi tanggal 1 tanggal 2. Tapi kita mau mundurkan salah satu harinya. Jadi kita cek eh, jika benar hari ke depannya, sorry, hari belakang dari tanggal 2 ini eh, terjadi sebelum tanggal 1 atau bukan. Jadi tinggal kita bikin saja ini ke dalam yesterday. Oke. Fungsi-fungsi kita kan udah jadi kan. Jadi bisa kita bacanya sebagai oke, hari kemarin dari tanggal 2 sama nggak dengan hari tanggal 1. Dan jika itu dibilang anggap benar, hari itu akan balikin true. Berarti kita manggil tiga fungsi sini. Enak kan sekarang nih daripada kita bikin kayak tadi aku mau bikin lihat panjang-panjang ke bawah. Kita nggak panggil aja fungsi SQL ini. Kita panggil aja di fungsi yesterday tadi di sini, yesterday di sini, dan udah siap. Jadi jika bisa nanti kita akan coba latih itu juga ya. Aku juga baru sadar ya bisa begitu. Oke, sekarang untuk is next. Is next. Kalau is next itu berarti hari sesudahnya ya. Oke, easy. Cuma kita lakukan yang sama dengan ini. Aku akan klikkan copy paste. Dan tapi yang berubah di sini hanya aku harus majukan jika eh, majukan saja tanggal D2 ini ya. Jadi dari tanggal 2 ini aku pasang ke next day dan kayaknya udah siap. Siap, fungsi kita udah siap dari situ. Itu aja sudah selesai. Kita aku ada beberapa salah ya. Oke. Sekarang kita masuk ke is before end sama is next end, dua fungsi terakhir ya. Oke. Berarti sekarang kita pakai pola pikir tadi ya. Berarti kita bisa gunakan lagi fungsi is equal to ini bersama dengan apa sekarang? Ingat baca fungsi ini gunanya apa? Majuin hari, mundurin dan majuin hari sebanyak n. Jadi kita sudah ada kan fungsi yang bekerja itu majuin sebanyak n dan mundur sebanyak n. Dan itu adalah at day n yang di sini tadi. Oke, jadi kalau kita bisa panggil yang fungsi at day n tadi, mana itu? At day, nggak nampak. First month, next month, subday, at day sama subday ke dalam fungsi ini. Jadi cuma kita bilang lah, karena akan copy lagi nih. Oops. Jadi kita harus masukin date, tanggal 1 sama tanggal 2. Lalu kita masukin n tadi ya, kan kita harus masukin sebanyak n. Berarti di sini kita harus bilang ini fungsi sub deh. Karena kan ini masih yang sebelum sebanyak n. Berarti kita mundurin lah tanggal 2 ini sebanyak n dengan tanggal tanggal bilang sub day tanggal 2 dan kita masukin lah n yang tadi di sini. Dan dah, ini udah siap. Sekarang untuk x next n sama aja tinggal melakukan nawanannya. Ini lupa aku ganti nama variabelnya. For n dan ini juga nanti jadi is next n ya. Is next n. Gimana perbedaannya? Cuma bahwa kita akan manggil fungsi add deh. Oh, karena bisa kalian ikutin masih. Soalnya kita udah siap nih. Oh, enggak. Masih ada tadi ya. Teman sama sub nanti belum siap ke eh, selesai kata dia.
Coba kita bikin terlebih dahulu head month, ada sebuah tanggal dan ada n. Kita mau menambahkan bulan sebanyak n pada tanggal D. Oke, kalau di sini kita berarti mau bikin sebuah rekursi ya. Tapi rekursi di sini cukup kita bikin setiap kali rekursi cuma nambahin bulan ya kan. Gara-gara itu cuma kita bikin make date nanti plus satu dengan basis nol. Ingat basis nolnya adalah n harusnya harus nol. Oke, jadi kita panggil lah fungsi mana tadi next month nih ya next month. Jadi add month tanggal n basis nolnya. Oh, ini kan ku ambil aja dari atas ini dari sini ya. Jadi sebenarnya cuma pengulang-pengulangan ya. Sebenarnya kita cuma kayak ngerjain tiga atau enggak sih enggak tiga kayak lima atau enam fungsi. Dan kita cuma ngopi paste aja yang lain ke eh, kita gunakan fungsi itu bekerja biar bisa kerja sama yang satu sama lain. Add month itu ada tanggal, ini aman aja. Di sini perubahannya cuma panggil ini ya, cuma apa panggil next month, next month, dan di sini jadi add month. Oke, kita lakukan yang sama untuk ini. Ups, belum ku pasang. Sub month, berarti ini jadi sub month juga ya. Sub month. Dan di sini kita tinggal panggil pref month tadi ya, yang mundurin bulan sehari. Oke. Oke, dan aku rasa sudah siap untuk semua programnya. Belum tentu sisanya, belum pun kita run. Masih aja ada fungsi yang aku salah bikin sama ini dan nggak sadar. Coba kita run dulu ya. Oke, dan nampaknya ada satu error. Oh, di tanggal 29, di line 29. Coba kita fix error bersama ya. Oke, harusnya ada dua sama dengannya. Satu kesalahan. Ya juga satu berarti. Oke, coba kita cek. Ada lagi kesalahan kita. Kesalahan aku, bukan kesalahan kalian sih. Ada di line 211. 211. Itu di mana tuh? Oh, itu bukan bagianku ya. Oh, nggak kena tab nih. Oke, coba lagi. Masih ada satu kesalahan lagi. Sekarang pada yesterday. 75 yesterday. Oh iya, bodoh kali ini. Nggak belum kubah nama fungsinya. Subday. Ini udah add day. Oke, oke, oke. Coba kita run lagi. Ada satu kesalahan lagi di 145. Bear with me ya. Sampai kita fix semua ini. Katanya tidak mau diterima. Data dalam fungsi ini. Kenapa yang nggak mau diterima? Is equal de. Hmm, menurutku nggak salah sih ini. Kenapa ya? Coba kita baca errornya apa ya. Kalian must type date with date. In actual type date. So, tanggal 1 is applied to one value argument. Hmm, kenapa itu ya? Hmm, aku rasa fungsinya akan ada kesulitan baca data dalam sini. Oh, enggak. Ini kesalahannya cuma masalah kurung ya. Nggak boleh ku kurungin semua. Karena ini dua tipe data berbeda. Oke, coba run lagi. Masih ada di 137. Nah, itu. Oh, ini berarti sama ya. Oke. Yang dalam kurung ini harus ku pisahin semuanya. Daging kubik yang salah itu. Yang tidak. Semoga tidak. Coba sekali lagi. Masih di line 46. Banyak sekali errornya. Oke. Pada day, tanggal. Itu ada kesalahan baca day tanggal. Kenapa ya? Day of month. Kenapa ini?
Match. Oh, kayaknya sih nggak pakai day aku. Sorry ya. Itu kesalahan dari aku lagi. Here's over date-nya. Jadi cuma perlu tanggal doang. Oh, nggak salah tadi aku bilang itu cuma harus masukin tanggal doang. Ini, heh, ya coba dariku. Dan di sini ada lagi di 84 nggak boleh sama 12. Maaf, nggak boleh sama dengan 12. Kenapa itu? Oh, belum, belum. Ininya. Maaf, harus kupasang ke dalam tanggal dulu. Oke. Ikutin aja terus ya dengan kesalahan-kesalahannya ini. Dan kayaknya udah sampai kita akhir dari kesalahan-kesalahannya. Oke, aku kan coba masukin tanggal agak random aja ya. Aku masukin lah tanggal 11 bulan, oh enggak, aku mau nonton gue. 19, 7, tahun 2004. Oh enggak, boleh begitu, sorry. 11, 7, 2004. Dan aku mau selanjutnya adalah, siapa lagi ulang tahunnya aku tahu ya. Kayaknya nggak ada. Aku akan bikin aja tanggal sesudahnya. 20, 7, 2004. Aku nggak tahu ya. Oh, itu N itu ya. Lupa aku. Jadi di sini ada tanggal 19, bulan 7 tahun 2024, tanggal 20, bulan 7 2024, dan bisa kelihatan hasil-hasilnya. Aku nggak akan baca terlalu ketat karena aku confident nggak salah. Eh jadi sinilah hasil-hasilnya semua, untuk dari next day sampai ke X next N. Aku rasa tidak ada lagi kesalahan yang besar-besar kali. N-nya situ aku bikin 23. Coba ya, ya. Next day, oke, maju udah 1 hari, aman. Next day ini juga maju 1 hari, jadi 20 kan. Yesterday-nya, mundur 23 hari. Hmm, ya, itu mundur sehari, ini juga mundur sehari. Untuk at day, aku rasa itu berhasil kan mundur, maju 23 hari, ya kan? 12, 11, ya, 23 hari. Ini juga sama. Ini 19 kurang 23 ya. Oh ya, benar, akurat. Ini juga akurat. Next month-nya. Next month-nya tambah 1 hari, tambah tinggal maju aja sebulan sekali. Oke, benar. Pragma juga benar. Nih, at month sekarang aku rasa juga sudah aman ya. Itu kan 23 ibarat. Jadi eh, maju beberapa kali terus. Hmm, oke, aku rasa itu tunggu. Oh ya, ya, itu aman, itu aman. Sub month, aku rasa juga sudah. Setelah itu untuk head year dan sub year, aku sudah aman ya. Oke, kayaknya itu saja sih. Aku rasa sub month aku sama sub month Bang Abdul akan beda nanti. Soalnya Bang Abdul kalau nggak salah, eh, dia bikin biar jika sudah di akhir bulan ke-1 akan mundur terus. Aku nggak terlalu setuju dengan yang itu aja, aku gini aja. Eh, aku harap kalian bisa nangkep masih logikanya. Bagaimana aku tahu mungkin agak cepat aku ngomongnya eh, atau mungkin masih ada memang sulit aja ngikutin beberapa fungsi ini. Ibaratnya nanti pas kalian masuk ke modul baru, modul bonus ini akan selalu berurutan kok. Ibaratnya cuma akan mungkin 5 atau 6 fungsi yang harus kalian kerjain di setiap modul itu. Yang lain cuma pemanfaatan dari fungsi-fungsinya. Aku harap bagi kalian setidaknya nyampe ke setengah dari ini. Kataku kalau udah pahamin setengah dari ini, sudah bisa lah dikembangkan ke depan-depannya lagi bisa paham sepenuhnya. Jadi kayaknya ini untuk mengakhiri video aku dan Bang Rafael. Ah, kurang lebih mau dimaklumkan. Jika masih ada keliru atau apapun itu, tolonglah jangan takut nanya, jangan takut chat. Nggak pernah kok aku ghosting siapa-siapa yang chat aku. Oke? Sekian terima kasih. Ya, good luck. Bye-bye.